Bank Indonesia telah meluncurkan Payment ID yang akan diuji coba pada tanggal 17 Agustus bulan ini, di hari kemerdekaan Indonesia ini ya. Nah, Payment ID ini bisa mengetahui Anda beli apa, Anda belanja apa gitu ya. Anda bertransaksi dengan siapa dan Anda bayarnya di mana gitu. Transaksinya di mana itu Anda bisa ketahuan gitu ya. Nah, banyak sekali spekulasi-spekulasi yang di mana Payment ID ini akan merugikan masyarakat Indonesia gitu ya, karena tidak ada privasi gitu, semuanya transparan semua gitu ya. Nah, saya tidak bisa berbicara hal itu karena memang belum terjadi gitu ya, tapi ya tidak salah jika kita selalu berhati-hati gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan pinjol? Karena ini channel pinjol gitu ya, bukan channel politik dan lain-lain gitu ya. Apa hubungannya dengan pinjol gitu? Jadi begini, nanti ya, perkreditan yang namanya alamat nasabah, domisili nasabah itu akan jadi formalitas belaka saja. Ya, Bapak tinggalnya di mana? Oh, di situ. Nanti bisa jadi yang memverifikasi itu adalah Payment ID-nya, guys. Ya, Payment ID ini ya, bank ya, karena ini diluncurkan oleh Bank Indonesia, nanti pihak bank atau pihak leasing atau pihak pinjol ini akan mengakses Payment ID tersebut ya. Apakah benar si calon nasabah ini sering bertransaksi di daerah A, di daerah misalnya Jawa Barat, gitu, di Cirebon gitu ya, atau di Karawang, dimanapun gitu. Kalau sering di situ berarti memang dia benar orang situ ya, ditambah KTP-nya lagi benar memang orang situ, bisa ACC. Nah, itu memudahkan untuk menyalurkan kredit gitu ya. Nah, ada lagi ya, di mana kita ini ketika gagal bayar di pinjol gitu ya, para pinjol-pinjol ini bisa mengetahui keberadaan kita ya. Misalkan kita beli di Alfamart pakai Dana gitu ya, Mbak, saya pakai QRIS Dana, saya pakai QRIS ShopeePay, saya pakai QRIS BCA gitu ya. Misalkan Bank Indonesia melalui OJK ya, itu mengizinkan pinjol-pinjol ini memakai Payment ID untuk melacak lokasi nasabah yang gagal bayar ya, maka nanti pinjol ini akan selalu tahu keberadaan Anda. Ya, nggak mungkin kan kita rumahnya di Cirebon misalkan ya, beli sesuatunya, beli apa namanya makanan, beli mie di Karawang ya untuk menghindari pinjol, kan nggak mungkin seperti itu ya. Jadi nanti ancamannya begini ya, prediksi ancaman DC pinjolnya gini, kami sudah menelusuri Payment ID Anda sudah membeli ya rokok ya, coklat Silver Queen ya kan, mie 10 bungkus ya, dan minuman-minuman lainnya ya. Buat makan bisa, buat bayar pinjol nggak bisa gitu kan. Saya tahu transaksi terakhir Anda ada di Alfamart cabang ini ya. Saya akan segera ke sana. Kalau Anda tidak mau saya ke sana, Anda bayarkan gitu ya. Itunya apa, prediksi ancaman-ancamannya jika Payment ID ini memang benar bisa melacak nasabah, bisa melacak seseorang, dan bisa mengetahui kita transaksi di mana saja. Tapi kalau saya tidak peduli, ya nggak peduli. Bukan tidak peduli dengan Payment ID-nya, ya. Payment ID ini perlu dikaji. Tapi saya tidak peduli dengan ancaman-ancaman busuknya para DC-DC itu, ya. Kami mengetahui Anda beli rokok, ya kan, waduh, hidup mewah ya Anda itu ya, gitu kan. Anda beli coklat Silver Queen 2, gitu kan, ya, pakai QRIS Dana Anda, gitu ya. Nggak peduli. Ya, kalau saya akan ke rumah Anda, ke rumah sini, segera. Ya, saya tungguin gitu ya. Kalau kita ya mengkritisi Payment ID ya mungkin saja gitu. Tapi kalau untuk ancaman-ancaman pinjol itu sudah seperti biasa saja. Ya, jangan lagi ada yang dibodoh-bodohi karena DC pinjol. Gitu. Oke, nah nanti ya mungkin ada orang yang ketakutan nih, ya kan, ada orang yang ketakutan jadi dia ini setiap transaksi pakai datanya orang lain. Ya, data orang lain. Nanti ya kemungkinan kalau Payment ID ini benar-benar tidak ada privasinya, semua orang bisa tahu gitu ya. Data-data rekening ya, e-wallet ya, dompet digital itu akan diperjualbelikan dengan sangat mahal, guys. Ya, misalkan ada bapak-bapak tua ya umur 60 di kampung, Pak, daftar ini, Pak. Ya, melalui online daftarnya gitu, dan daftar Dana, daftar ShopeePay, daftar bank-bank digital lainnya, ya rekening-rekening lain sampai 10 ya. Ini buat saya semua gitu ya. Kasih aja 500.000 misalkan bapak tua itu. Udah ya kan, transaksi saya tidak ada yang tahu. Oke, seperti itu. Ya nanti akan mahal nih ya data-data seperti itu
kemungkinan, ya kemungkinan saja gitu. Oke. Nah, sekarang ada lagi yang lebih berbahaya daripada pinjol. Kalau pinjol mah hanya mengetahui lokasi kita, gitu ya. Ada lagi yang lebih parah guys, dan memang harus dihindari. Apa itu? Transaksi judi online. Ya, awas nih ya, bagi yang suka judul-judul, ya kan, Anda apa namanya? Top up, ya. Top up ke situ rekening judul. WD ya ke sini dari rekening judul, gitu ya. Wah, hati-hati guys. Hati-hati. Ya, barangkali saja ya kan ada yang ya saya ini mau naik pangkat gitu kan. Ya, saya mau nangkapin orang-orang yang sudah transaksi judul gitu kan. Ya di daerah itu gitu kan ya. Anda bisa kena. Ya, Anda ini ya buktinya jam sekian ya Anda transaksi judul ilegal ya, pidana. Gitu ya. Itu tuh guys. Jadi jangan mainan judul ya. Main pinjol nggak apa-apa. Kalau main pinjol itu mah pinjaman ya. Ya tapi jangan juga main pinjol gitu ya. Khusus yang berani maksudnya. Ya maaf saya masih ke bawah apa namanya? Paham raja galbaisme, masih ke bawah diri saya gitu. Saya kalau ada teman gitu ya minjol aja gitu, nggak usah takut-takut gitu ya. Tapi kalau ke Anda, ke kalian jangan minjol. Ya karena ini ditonton oleh banyak orang ya, ada orang yang belum minjol, ada orang yang sudah minjol dan lain-lain. Jangan pakai pinjol sama sekali gitu. Oke. Dan juga ya payment ID ini bisa mencari siapa yang menjadi teroris guys. Kalau menurut saya ya. Jadi misalkan begini ya. Ada pengeboman di situ gitu ya. Ada yang melemparkan bom gitu. Nanti ya payment ID ini akan mengkerucutkan gitu ya siapa saja yang sudah beli bahan-bahan bom. Ya, bahan-bahan bom gitu ya. Misalkan si ini ya beli sedrum 2 drum cairan ini gitu ya. Anda transaksi ini dan itu kan bisa meledak gitu. Dan memang yang ditemukan di gedung itu adalah cairan itu guys, misalkan gitu. Itu bisa guys. Nah, semoga kecemasan kita tentang payment ID ini tidak terjadi beneran gitu ya. Tapi kalau terjadi beneran ya sudah, kita memang harus bersiap-siap gitu ya. Yang penting kita jauhi hal-hal yang ilegal ya. Jauhi hal-hal yang ilegal seperti judul ya, lalu pinjol juga, terus transaksi-transaksi yang waduh guys ya jangan ya, nanti ketahuan semua gitu ya, itu jangan. Oke, jauhi saja ya. Kalau misalkan Anda sudah sempit sekali di Indonesia ini ya kan, ayo ke luar negeri, kerja di luar negeri saja gitu ya. Bareng-bareng kerja ke luar negeri ya kan, dapatnya 30 juta, 50 juta, 70 juta, 100 juta sebulan, enak guys ya. Seperti itu ya kan. Apalagi ya tentang payment ID ya, mungkin segitu dulu ya. Payment ID gitu kan. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.